Secara tidak langsung dengan kamu belajar udah bisa langsung membantu orang tua sebenarnya. Iya betul. Oke. Nih karena sama-sama dapat beasiswa, si Carlos juga dapat beasiswa juga. Iya bang, dari TPL juga bang. TPL juga ya. Oke. Kamu kan masuk di IT Del juga tahun ini ya, baru semester ini ya? Iya semester 1 bang. Semester 1. Prodi apa nih? Kalau saya bang, prodi D3 Teknologi Informasi bang. Teknologi Informasi. Iya bang. Oke, kemarin kan kita Pak Ricardo, ini kan IT Del mendapatkan sekitar 50-an kalau nggak salah waktu itu yang semua mahasiswa. Iya. Dari Toba. PT Toba Pak Lestari. Oke. Ini yang mengajukan mereka ini dari apa namanya? Dari sekolah apa dari apa namanya? PMK. Jadi kalau saya melihat karena kebetulan kan SMA itu kan tidak dalam wewenang kita. Oh. Cuman ini saya lihat programnya TPL kalau saya lihat kerjasama dengan ITDL bagaimana membangun SDM-nya Toba itu kalau saya lihat. Jadi saya pun diundang pada waktu itu sebenarnya karena mewakili pemerintah Kabupaten Toba dan tidak ada sebenarnya kalau kami dari Dinas Pendidikan jujur kita tidak tahu menahu tentang itu. Ini hanya mungkin programnya TPL untuk membangun SDM-nya Toba. SDM-nya Toba. Ya. Oke. Saya kembali ke Carlos. Carlos ini dari SMA mana? Kalau saya bang dari SMA Negeri 1 Narmonda bang. SMA Negeri 1 Narmonda. Iya. Tadi kata Mama juara terus ya? Iya bang. Kalau di SD SMP memang juara bang, tapi SMA memang juara juga bang, tapi nggak juara 1 juga bang. Juara berapa di SMA rata-rata? Kalau di kelas bang juara 2 atau 3 gitu bang, tapi kalau di umum sekitaran 5 atau 7 gitu bang. 5 sampai 7 ya? Iya bang. Oke. Ini tadi kan Mama bilang lumayan juga biaya setiap bulan di ITDL 3 sampai 4 juta per bulan. Iya, betul nggak seperti itu? Iya bang, karena dari uang kuliah, uang asrama, uang makan juga bang. Jadi itu bisa sampai 3 sampai 4 juta bang. Oh, jadi uang kuliah, uang asrama, uang makan ditanggung semua itu? Iya bang. Jadi beasiswa itu di situ semua? Iya bang, semua yang ditanggung dari awal masuk sampai tamat nanti katanya bang. Dari awal masuk sampai tamat? Iya bang. Jadi mahasiswa itu hanya belajar aja? Iya bang, hanya belajar aja. Waktu apa namanya? Kamu kabarin itu ke orang tua seperti apa? Waktu itu yang kamu tangkap perasaan orang tua? Kalau saya bang waktu itu kan waktu masih testing kan bang ke ITDL ini kan belum ada kabar kok belum dapat beasiswa gitu kan bang. Cuman testing lalu lulus gitu. Terus kan tiba-tiba ada ini pihak dari TPL gitu menghubungi kita kan apa kayak nggak benar gitu kan, tiba-tiba katanya mau dapat beasiswa ditanggung gitu dari awal masuk sampai tamat. Terus kabar orang tua juga kaget gitu kan. Kaget. Terus akhirnya kan sedikit dan rupiah rumah gitu lah bang. Berarti dari yang mengajukan itu ada yang gagal juga yang tidak mendapatkan beasiswa? Kalau kemarin kan bang kami sebelum mereka datang wawancara ke rumah kami dulu yang datang ke tempat mereka. Itu ada sekitaran 10 orang. Jadi setelah saya lihat sekarang yang udah lulus kayaknya ada itu bang apa yang nggak layak contohnya menerima. Iya bang, ya nggak layak setelah disuplai mungkin gitu. Oke. Kan ini baru masuk nih, berarti nilai belum masuk waktu itu jadi bagian dari apa? Berarti dari hasil SMA ya dilihat? Nilai? Iya mungkin gitu bang, karena saya waktu ke ITDL ini mendaftarnya jalur nilai bang, bukan jalur testingnya. Suatu udah di psikotesnya aja bang. Oke. Jadi dilihat dari nilai SMA ya? Iya bang. Kalau di angkatan berapa kemarin yang dapat apa? Yang satu angkatan ya. Kalau di atas kan lain. Yang dapat beasiswanya? Biasanya. Kalau angkatan saya ada sekitar 28 orang bang. 28 orang ya? Iya bang. Lumayan banyak juga ya. Satu angkatan 28 orang. Iya bang. Itu 3 sampai 4 juta setiap bulan sampai lulus semua itu ya? Iya bang. Semuanya itu ditanggung. Ada juga yang misalnya dia walaupun kuliahnya itu sampai 4 tahun, dia 4 tahun juga ditanggung. Kalau saya kan cuma 3 tahun, jadi dia ditanggung hanya 3 tahun gitu. Oke, saya kembali ke Samuel dulu nih Pak ya. Samuel, ini kamu kan baru anak SMA ini. Iya Pak. Kamu pernah dengar nggak sebelumnya apa TPL itu seperti apa? Kalau saya pribadi sebagai anak SMA tentu pernah dengar PT TPL itu bergerak di bidang apa. Terus juga kalau PT TPL ini kayaknya memang kontribusi kepada masyarakat memang besar Pak, Bang, di masyarakat Toba ini. Jadi kayaknya pasti menjanjikan dari PT TPL untuk membantu anak-anak yang digaris kurang mampu. Kamu nggak sering dengar
kata-kata tutup TPL. Oh, sering. Sering juga. Terus Kalau kamu dengan dapat apa namanya beasiswa kan seperti apa perasaanmu itu? jujur perasaan, wah kalau itu kan di TPL, gimana nih beasiswanya? Setelah tahu lanjut gitu kan. Tapi kayaknya ya seperti perusahaan pada umumnya pasti ada kesalahan, dan juga kayaknya berita-berita yang disebarkan juga kadang suka bohong. Jadi kayaknya pasti bisa diatasi oleh perusahaan tentunya kan Pak. Terus juga kalau masalah-masalah TPL ditutup, kayaknya itu hanya cuma kesalahpahaman pandangan dari masyarakat aja Pak. Jadi kayaknya kecil kemungkinannya PT TPL ditutup. Ada miskomunikasi lah berarti Iya, ya, antara perusahaan dengan masyarakat. Kalau di mahasiswa itu kan biasanya kan harus kritis katanya, ya kan? Ini kan problem juga, dilema juga gitu ya kan? Kita mendapatkan beasiswa, tapi sementara contohnya di apa namanya di tempat yang lain ada orang yang minta tutup TPL. Ini kan ada dilema juga. Seperti apa yang kamu rasakan? Kalau saya sih Bang, kayak dilema juga gimana kalau misalnya TPL itu kan berarti otomatis beasiswa saya juga pastinya bakal hangus kan Bang gitu. Iya. Situ saya mungkin ya banyak berdoa juga Bang supaya TPL juga nggak ditutup gitu, karena kalau TPL ditutup kan Bang, itu kan berpengaruh juga ke masyarakat Bang. Gimana dengan masyarakat yang bekerja di TPL tersebut kan Bang, pasti lapangan kerja juga berkurang gitu. Jadi juga mungkin kemungkinan juga kalau TPL ditutup itu berpengaruh juga sama masyarakat Bang, gitu aja Bang. Jadi memang ada khawatir juga ya kalau ada dengar-dengar kata tutup TPL ini. Ini yang paling berpengalaman dengar itu kan mesti Inang kan sebenarnya. Inang kan dekat sekitar TPL juga Dekat. tinggalnya. Iya. Seperti apa masyarakat contohnya di sana? Contohnya mendengar si Carlos dapat beasiswa dari TPL. Kalau mengenai itu kan Bang, gini aja orang gini, karena pintarnya dia makanya dipilih gitu katanya kan. Ya saya bilang memang juga yang anak itu man pintar, aku bilang kan, nggak mungkin lah dipilih kalau nggak bisa, aku bilang kan. Jadi datang orangnya itu, karena doa mulai itu bersyukurlah kau katanya kan, enggak juga aku bilang kan, karena mungkin itu juga doa memang, karena anak saya memang lumayan bisa lah mengikuti kan gitu kan. Karena saya juga berpikir gini Bang, saya tetap berdoa beriman gini, karena anak yang paling besar juga kuliah di situ. Jadi seperti yang bilang tadi kan gajinya juga besar, makanya saya tahu biaya anak ini besar, 3-4 juta. Iya, anakku paling besar. Jadi saya tahu biayanya gini kan, kayak mana ya, tapi karena demi iman lah sama saya berjuang, saya harus bisa, karena biaya ini dulu yang beasiswa belum ada. Menang anak ini jalur undangan dari nilai bulan 2 ya, harus terus bayar biaya administrasinya, itunya lumayan besar. Tapi saya bilang gini kan, pasti Tuhan buka jalan. Saya harus berjuang, apa yang saya kerjakan demi anakku ini, pikirku kan. Jadi sesudah itulah bayar semua, 1 bulan kemudian itu ya kan, datanglah telepon kata anak saya ini kan, Ma ada nih beasiswa dari DER katanya kan, saya terpanggil situ ada nama saya. Jadi kita besok harus ke Betani, ke TPL katanya kan. Iya. Saya tidak bersyukur. Saya bersyukur langsung dia itu kan. Terima kasih Tuhan. Saya tidak pernah nyangka ini anak saya ini bisa tidak beasiswa. Saya nangis karena lihat keadaan saya kan. Suami saya udah lama meninggal. Saya cuma seorang ibu yang bertahan kan. Saya merasa sangat lega memang. Saya nggak bisa saya rasakan kayak mana. Saya bersyukur saya sama anak saya ini kan. Karena saya berpikir kayak gini, banyak orang pintar segala macam, kok anak saya bisa terpanggil. Itulah yang ada di benak saya sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Juga ini yang dari TPL beasiswa ini, saya sangat bersyukur. Biarlah terus TPL ini tetap jaya, saya pergi gitu kan. Biarpun banyak kekurangan, banyak kelemahannya seperti itu, pasti ada dampaknya, ada keuntungannya juga masyarakat kan. Kalau seperti inilah yang dengar tadi kan, ada seperti bilang tadi kurang bahan kan, saya pun merasa kayak gini, gimana nanti anakku ini, padahal masih baru masuk dia, masih lama dia tamat kan, 3 tahun lagi hampir ya, 3 tahun lagi masih berapa bulan ya. Tapi saya tak beriman, Tuhan pasti buka jalan, karena kita ini kan orang beriman kan, dari mana pun pasti buka jalan, itu dari saya. Sehingga saya bersama anak ini, kalau apapun nanti, karena abangnya dulu saya bilang tadi itu,
Oh, memang dari SMA Yasok itu Yasok. Dari dulu SMP-nya dari Pak Sogit. Memang bisa dibilang juara terus itu abangnya itu. Jadi saya bilang segini, dulu dia kan mau apa? Beasiswa nggak dapat dia, tapi sesudah dia jalan terus dia kan dia sering dia dapat juara, nilainya tinggi, IP-nya tinggi kan. Ada beasiswa dari pemerintah. Jadi tertolonglah anak kami ini kan. Kadang SPP-nya 6 bulan dibayar oleh dari beasiswa pemerintah. Jadi saya sangat bersyukur itu, Tuhan pasti buka jalan. Pikir kalau anak saya ini sudah bilang sama dia kan, kalau enggak ada pun nanti itu, kalau bagus nilaimu dari mana pun datangnya apa berkat, saya bilang dari pemerintah, dari nilai yang tinggi aku bilang. Jadi jangan takut kau pulang sama anak saya ini kan, pasti nanti apapun ceritamu pasti terkabul. Gitu aja Bang yang saya pikirkan. Pak Ricardo, cerita seperti ini sangat banyak sebenarnya di daerah Toba ini. Dan inilah mungkin yang Pak Ricardo perjuangkan sebenarnya sebagai kadis di Toba ini. Dan ini tidak mudah juga sebenarnya, apalagi meyakinkan perusahaan-perusahaan, karena sebenarnya bukan tugas mereka ini. Nah, mereka menganggap kami udah bayar pajak nih, ya kan? Ini tugas pemerintah. Nah, tahun 2023 Pak, pasti kita banyak mendengar lagi cerita yang seperti ini Pak. Ya, kan? Seperti apa program Bapak lagi 2023 nanti? Ini kan 2022 ini Pak. 2023 saya yakin Bapak ingin naik lagi nih, apa namanya, saya terkadang nih sampai merinding saya kalau yang namanya pendidikan ini, karena tadi Bapak bilang kan yang bisa merubah nasib keluarga itu adalah pendidikan. Nah, apa kira-kira lagi Pak program 2023 yang bisa betul-betul meningkatkan SDM tuh Bapak? Ya baik, jadi kan kita sudah lihat animo masyarakat ini ya sekarang, bahwa sebenarnya potensi Toba itu luar biasa, hanya perihal perekonomian yang kurang. Nah, saya sudah jauh-jauh sih sebenarnya, saya sudah lakukan beberapa perusahaan selain TPL, selain yang ada di Toba. Saya sudah ikat kerjasama dengan bahkan asuransi saya sudah ikat kerjasama sekarang. Bahkan sekolah tinggi pun, bagaimana anak Toba ini supaya bisa tamat SMA itu kuliah. Nah, saya sudah lakukan kerjasama. Ini ada STBA Medan itu, mereka sudah siap menerima mahasiswa dari sini gratis di kuliah di situ. Nah, karena saya berpikir ya, bagaimana membangun Toba itu kalau bukan SDM-nya dulu dibangun, kan begitu. Saya sudah persiapkan jauh-jauh sebelum saya. Jadi tidak hanya Mang TPL, memang saya kalau saya persiapkan udah banyak perusahaan-perusahaan ini sekarang kita lakukan komunikasi untuk mereka. Oke. Ini kan mahasiswa di IT Del juga Pak, karena kebetulan di daerah Toba dia berada, ya kan? Ini kan pasti ada komunikasi juga dengan mereka. Yang Bapak tahu ada selain TPL ada nggak yang memberikan semacam beasiswa juga untuk mahasiswa mereka? Kebetulan kurang tahu juga ya dengan TPL, karena kebetulan kami dari Dinas Pendidikan concernnya kita di SD dan SMP. Iya. Wilayahnya ya. Iya, kata wilayahnya. Ini pun sebenarnya SMA Del ini sama SMA Yasop ini sebenarnya udah di luar ranah kita ini. Tapi karena dia dari SMP dan juga masyarakat Toba, kita ingin mereka ini menjadi SDM yang bisa membangun Toba, itu sebenarnya. Nah, jadi kalau sudah ke perguruan tinggi memang sampai sekarang persis belum tahu. Saya kembali ke Samuel nih. Samuel, kamu kan dapat beasiswa ini. Teman-temanmu juga kan pasti ada yang tidak dapat. Artinya saya mau tanya perbedaannya. Kamu kan mungkin langsung konsentrasi nih, belajar. Kalau mereka kan masih kadang memikirkan, ya kan, orang tuanya, nah, jangan-jangan belum bayar uang sekolah, asrama, segala macam. Nah, kamu ada rasakan nggak contohnya ketenangan belajar atau kenyamanan sesudah mendapatkan beasiswa itu? Kalau saya pribadi sih Pak, Bang, tentu ada ketenangan. Ya. Artinya kayak, satu masalah ini udah mulai tutup, tinggal gimana kita menjalin prosesnya. Ya. Tapi tetap aja ada kekhawatiran. Ya. Artinya gimana caranya biar beasiswa ini nggak sia-sia di tanganku. Gimana caranya aku survive di sama Guludel dengan nanti aku outputnya bagus,
nanti aku bisa berkembang di Semanggule dengan bagus agar beasiswa ini tidak sia-sia. Jadi kalau untuk rasa khawatir ada, rasa ketenangan dalam belajar juga ada, jadi fokus untuk belajar juga nggak keganggu. Oke, ada yang dituntut PTTPL nggak dari kalian sebagai penerima beasiswa? Contohnya nilai atau sikap atau seperti apa? Ada nggak yang diminta mereka dari kalian? Kalau nggak salah di awal Juni kemarin kami sempat diwawancarai internal di kantor pendidikan Kabupaten Toba. Jadi kami memang ditanya-tanya, nanti kamu kalau udah dapat beasiswa diharapkan yang nilainya oke lah. Oke, memenuhi standar. Terus juga kalau tahun demi tahun, semester demi semester, ya kalau bisa dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan, ya kalau enggak, at least dipertahankan, Pak. Jadi mereka juga nggak serta merta langsung begitu selesai dapat dari awal sampai selesai udah selesai gitu. Tetap dipantau juga ya. Tetap dipantau. Jadi agar nanti diharapkan beasiswa ini nggak sia-sia tentunya. Tentu juga perusahaan juga inginkan begitunya. Jadi nanti outputnya memang kami sesuai yang sudah dibayar di Semanggule itu dapat memajukan masyarakat atau dapat memajukan Toba, dapat juga jadi inspirasi bagi adik-adik kami yang nanti ingin masuk ke Semanggule. Kalau di ITDL, Carlos, ada nggak diminta dari perusahaan contohnya nilai, kalau nggak nanti contohnya nilainya turun diganti lagi sama yang lain gitu? Ada nggak kira-kira? Kalau dari untuk ITDL dari beasiswa TPL ini Pak, ada memang persyaratannya. Cuman persyaratannya gini Pak, IP kami itu dituntut harus 3 minimal Pak. IP harus 3, terus kalau tim saya IP kita ini nggak 3, kita kena kayak sanksi gitu, tapi sanksinya nggak terlalu berat memang. Kayak misalnya kan kami kan biaya kami kan ada tiga jenis Pak, biaya kuliah, asrama dan makan. Kalau misalnya IP kami ini di bawah 3, ya nanti kami kena sanksi di mana kami harus membayar 20% dari uang makannya aja Pak. Jadi ada sanksinya ya. Pak Ricardo, mereka ini kan jadi semacam apa namanya duta-duta TPL juga kalau udah penerima beasiswa. Ada nggak jadi beban seperti bagi mereka ini nanti di tengah-tengah masyarakat Pak? Oh enggak, saya pikir enggak beban mereka dengan maksud, justru mereka ini menjadi teladan, contoh, bahkan menjadi inspirasi mereka di tengah-tengah masyarakat. Ini seperti mereka pasti di SMP 1 Atap Tapahan dia menjadi inspirator. Nah, pasti banyak yang mau ternyata betul. Nah, gitu. Saya hari itu pernah ke Tapahan itu, banyak itu mereka yang mau masuk ke Semanggul. Dulu saya paksa dulu di ke Tapahan itu. Dulu nggak ada kalau nggak salah. Sebelumnya belum kan? Saya paksa dulu ke pas sekolahnya. Paksa, masa nggak ada dari itu Pak, anaknya mau tapi orang tua paksa, pokoknya besok kita siapkan gitu. Sekarang nggak dipaksa lagi, udah pada kalau nggak salah 1,5 lokal itu kelas unggulan mereka ini. Nah, gitu karena mereka udah tahu ada kok beasiswa gitu. Jadi mereka bisa jadi inspirasi ya. Inspirasi. Ya mereka bagi inspirasi. adik-adik kelasnya. Ya? Iya. Sambil ini kan ada di samping kita nih Pak Kadis kan. Nggak selamanya juga ini apa namanya perusahaan contohnya bisa memberikan semua yang dibutuhkan oleh siswa. Sebenarnya yang menjadi tiang utama ya seperti Pak Ricardo, kepala dinas lah, biarpun PLT dibilang kepala dinas di Toba ini yang betul-betul bisa menjadi tiang atau topangan di Toba. Ada nggak kira-kira masukanmu ke Pak Kadis nih ya, biar adik-adikmu semakin banyak lagi yang dari Toba nih, karena dia kan berharap ini Pak Kadis yang lebih mendominasi nanti nih di apa? Nah, kasih informasi kira-kira ya. Apa yang kamu lihat contohnya di siswa teman-temanmu dulu, kenapa agak susah didorong jadi ikut contohnya try out apa segala macam, apa kira-kira yang bisa kamu berikan masukan ke Pak Kadis? Kalau dari aku pribadi Pak, tentu harusnya SDM kita ya ditingkatkan lagi kualitasnya. Jadi kalau menurut aku sendiri Bang itu kepada Bapak juga, kalau teman-temanku semuanya di sekitarku khususnya SMP Negeri 1 Tapahan itu banyak yang pintar, banyak yang pintar, banyak yang memang sanggup menjalani nanti kalau udah di Semanggulder atau menghadapi tes, tapi kurang tekun aja, kurang pembinaan apa ya namanya, kurang fokus ya? Iya kurang fokus, kurang pembinaan
lebih tekun lagi. Kan kalau kita pintar kan nggak diasah juga, kalau ditidurkan ya bakalan lenyap juga nanti ujung-ujungnya kan. Jadi kalau untuk saran dari aku sih Pak, ya lebih ditingkatkan lagi dalam proses pembinaannya, khususnya pembinaan sikap dulu. Kalau udah pembinaan sikap dulu, terus mungkin psikotes, psikonya itu juga harus ditingkatkan lagi, barulah ke proses akademiknya ditingkatkan. Kalau menurut aku sih begitu sih Pak. Dan terakhir, ya semoga Bapak lebih amanah lagi, lebih berdedikasi, bertanggung jawab lagi, karena kami sangat berterima kasih, berapresiasi kerja Bapak selama ini, khususnya kepada kami siswa-siswa yang ingin masuk ke SMA Unggul. Oke, untuk PT TPL apa yang? Kalau untuk PT TPL tentu saya sangat berterima kasih kepada perusahaan Bapak Pelestari yang telah memberikan banyak dorongan, banyak bantuan dan banyak sumbangan kepada masyarakat Toba, khususnya kepada saya dalam bidang pendidikan. Saya juga mengapresiasi kerja PT Toba Pelestari dalam melayani masyarakat, bukan hanya di bidang pendidikan tapi di segala aspek kehidupan. Oke, Carlos ini ke anak-anak SMA lah, kasih motivasi nih. Kamu kan bilang tadi kan orang tua ini sangat terbatas ya kan? Iya Pak. Ternyata bisa juga meraih mimpi ya kan, dengan itu tadi keimanan, dengan kerja keras, bahwa nanti ada masalah biaya pasti ada jalannya. Coba ini anak SMA nih, biar mereka nggak takut kuliah lah. Kalau dari saya sih, untuk anak SMA kok saya punya bakat gitu, bisa dari pengetahuannya, supaya nggak lebih takut lagi kalau misalnya beli sekolah, misalnya karena sekolahnya itu misalnya uang sekolahnya mahal gitu, supaya nggak perlu tahu, karena sekarang itu banyak beasiswa dari daerah pun banyak, misalnya dari perusahaan-perusahaan sekitar, apalagi dari pemerintah juga. Jadi saya juga sudah dapat dari daerah sekitar kayak TPL gitu, karena beasiswa saya itu penuh gitu, enak jadi rasanya dari awal masuk sampai akhir sampai tamat nanti. Jadi nggak perlu lagi repot-repot pikirin biaya, apalagi kalau misalnya kita lagi kuliah tapi tiba-tiba suntuk juga karena biaya kuliah ini, kita nggak perlu lagi pikir sana, kita cuma perlu belajar aja dengan tenang gitu. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan untuk anak-anak SMA Pak. Oke, untuk TPL lah, karena kamu dapat beasiswa dari TPL, apa kesan? Kalau kesan saya kepada TPL sih, saya berterima kasih gitu, gimana karena saya di sini nggak ada pikiran kian kalau bakalan dapat beasiswa gini, kayak heran gitu tiba-tiba, apalagi beasiswanya penuh gitu kan, rasanya kan kayak terkejut kali gitu. Saya juga berterima kasih pada TPL, dan mungkin jika ada suatu saat mungkin saya ingin membalas budi kepada TPL gitu Pak. Nanti Bapak yang nutup ya, Bu. Ini kan kita bicara orang tua ini. Orang tua banyak khawatir di luar sana, nggak sanggup menyekolahkan anak, ya kan? Ternyata apa yang mereka rasakan, ya kan? Pernah juga Inang rasakan gitu loh, takut, khawatir gimana. Apa pesan Inang kepada orang tua di luar sana, anaknya pintar tetapi takut menyekolahkan anaknya? Coba Inang biar kasih motivasi lah ke mereka. Makasih Bang. Gini, bagi kita para orang tua, Bapak Ibu semuanya, kalau kita mau anak kita berhasil, kok ada balai kalau pintar nggak usah takut, banyak beasiswa yang dari perusahaan, dari pemerintah segala macam. Yang penting kita berusaha, tetap berdoa, tetap berjuang gitu. Begitu dari orang tua, dari anak kami Carlos yang saya ucapkan. Saya semua sangat terima kasih kepada TPL, juga kepada Bapak, dan ini Bapak Ricardo Tajulu sama Abang juga, atas bisa seperti ini kita boleh berbincang-bincang melalui YouTube Bapak kan. Kami sangat berterima kasih buat semuanya, dan juga kami butuh dukungan doa, dan juga anak-anak kami yang di sini tetap berjuang sampai nanti anak kita yang tamat kuliah, tamat SMA dari beasiswa DEL, dan sampai nanti mereka bekerja dan sukses. Terima kasih buat semuanya. Shalom. Oke, Pak, ini kan udah Bapak dengar tadi kita perbincangan ini keseluruhan. Mungkin ya closing statement lah dari Bapak terhadap siswa, terhadap orang tua, dan terhadap perusahaan. Kebetulan PT TPL memberikan beasiswa kepada mereka ini. Silakan Pak Ricardo, apa closing statement dari perbincangan kita hari ini? Baik, terima kasih. Jadi
kita dari pemerintah Kabupaten Toba selalu mendukung bagaimana SDM-nya bisa lebih tinggi lagi pendidikannya, karena bagaimanapun jika SDM-nya makin tinggi pendidikannya tentu akan berpengaruh kepada pembangunan di Kabupaten Toba. Jadi kami dari pemerintah Kabupaten Toba, saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan sangat mensupport seluruh SDM Toba itu untuk mencapai cita-citanya, untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Supaya apa? Ya supaya tentu jika ekonomi keluarganya yang sudah dirubah dari pendidikan itu berubah, akan merubah juga pembangunan atau meningkatkan pembangunan di Kabupaten Toba. Itu jadi kita dari pemerintah Kabupaten Toba sangat mensupport seluruh siswa ataupun mahasiswa Toba itu yang berjuang untuk meningkatkan pendidikannya. Pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, bicara pendidikan memang gak bisa kita hanya 1 jam perbincangan karena banyak problem, banyak juga tantangan di dalamnya. Tetapi perbincangan singkat kami dari Toba ini mudah-mudahan bisa membawa inspirasi bagi Anda, terutama karena kami hadirkan di sini ada 2 siswa yang berada di Toba ini dan mereka belajar di SMA Unggul Del dan di IT Del, di mana para orang tua katakanlah terbatas secara ekonomi, tetapi mereka punya mimpi untuk meraih cita-cita mereka. Kami yakin perbincangan ini bisa sedikit membawa semacam angin segar lah bagi para orang tua yang tadinya masih khawatir untuk menyekolahkan anak, tetapi dengan informasi-informasi yang kami bagikan di sini bisa menjadi semacam informasi untuk Anda bahwa tidak perlu khawatir untuk menyekolahkan anak karena selalu ada jalan untuk itu. Pak Ricardo, sekali lagi saya ulang quote-nya bahwa pendidikan akan bisa merubah nasib keluarga, nasib seseorang, dan pendidikan itu akan membawa perubahan ya. Ya Pak ya? Siap. Oke, dari Toba, dari kota Balige, tepatnya Soposurung, saya Thompson Siagian, Pak Ricardo Hutajulu, Carlos Marpaung, Nyonya Marpaung Borusitorus, dan Samuel Smajuntak, kami mengucapkan Oras.